Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Teknik Manajemen Pemberian Pakan, yaitu yang pertama jurnal internasional yang mana judulnya mengenai manajemen pemberian pakan pada pembesaran ikan nila. Nah, jurnal ini dari sinergitas multidisiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Volume dan halamannya yaitu volume 1 dan halaman 1 sampai 6 tahun 2018, dan penulisnya yaitu Ristiana Amalia, Amirullah, dan Suryati. Pengulasnya yaitu saya sendiri. Tanggalnya dari tanggal 9 Februari tahun 2022. Metode penelitian ini yaitu mengamati pertumbuhan ikan nila selama masa pemeliharaan, kelangsungan hidup atau survival rate, dan parameter kualitas air. Sedangkan hasil penelitian ini yaitu hasil yang diperoleh adalah dengan melakukan manajemen pemberian pakan pada pembesaran ikan nila akan menghasilkan biomasa sebesar 504 kg dengan bobot rata-rata 180 gram per ekor, dan tingkat kelangsungan hidup ikan sebesar 93,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan penerapan manajemen pemberian pakan yang didukung oleh parameter kualitas air yang optimal akan menghasilkan tingkat kelangsungan hidup ikan yang tinggi. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu manajemen pemberian pakan pada pembesaran ikan nila menghasilkan biomasa sebesar 504 kg dengan bobot rata-rata 180 gram per ekor, dan tingkat kelangsungan hidup ikan sebesar 93,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan penerapan manajemen pemberian pakan yang didukung oleh kisaran parameter kualitas air yang optimal akan menghasilkan tingkat kelangsungan hidup ikan yang tinggi. Dan manajemen pemberian pakan merupakan salah satu poin penting dalam usaha kegiatan budidaya yang harus diperhatikan, yaitu dosis pemberian pakan dan frekuensi pemberian pakan agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan pada pakan, serta manajemen kualitas air yang baik. Jurnal yang kedua yaitu mengenai jurnal nasional. Judul jurnal ini sendiri yaitu pengaruh pemberian pakan buatan dengan komposisi ampas tahu, tepung rajungan dedak, dan progol terhadap pertumbuhan ikan lele sangkuriang. Volume dan halamannya itu volume 1, nomor 1, dan halaman 18 sampai 32 tahun 2020. Penulisnya sendiri yaitu Eulis Hendra Nugraha. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pemberian formulasi pakan dengan komposisi ampas tahu, dedak, progol, dan tepung tapioka terhadap pertumbuhan ikan lele sangkuriang. Nah, yang kedua, untuk mengetahui formulasi pakan yang lebih cepat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele sangkuriang. Hasil dari penelitian ini adalah ikan lele mengalami pertumbuhan panjang selama 30 hari per 4 minggu. Pemeliharaan dari yang 4 cm menjadi 7,9 cm. Dari data panjang rata-rata ikan, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan berkisar antara 4 cm hingga 8 cm. Hasil analisis ragam menyatakan bahwa pemberian pakan pelet ikan lele 100% atau pakan kontrol mempunyai pengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang mutlak melalui uji BNT. Ikan lele mengalami perubahan dalam 30 hari per 4 minggu pemeliharaan. Diketahui dari data berat rata-rata ikan lele bahwa terjadi peningkatan berat dari 0,71 gram menjadi 4,3627 gram disajikan pada pertumbuhan berat rata-rata ikan lele berkisar antara 3,36 gram menjadi 3,74
Hasil analisis ragam menyatakan bahwa pemberian pakan pelet ikan lele yang mana 100% atau pakan kontrol mempunyai pengaruh nyata terhadap pertumbuhan berat mutlak melalui uji BMP ini. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, pemberian formulasi pakan dengan komposisi campuran yaitu ampas tahu, tepung rajungan, dedak, dan progol memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan panjang maupun berat pada ikan lele, tetapi tidak berbeda signifikan. Nah, yang kedua, formulasi pakan yang optimal untuk pertumbuhan ikan lele adalah pakan D dengan komposisi ampas tahu 40%, tepung rajungan 30%, dedak 20%, dan progol 5%. Namun, pakan yang terbaik untuk pertumbuhan panjang maupun berat ikan lele yaitu pakan komersil atau pelet toko. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal nasional. Judul jurnal ini yaitu pengaruh pemberian pakan dengan dosis berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan lele atau Clarias sp dalam media bioflok. Jurnal ini yaitu dari jurnal penelitian, volume dan halamannya itu volume 1, nomor 2, dan halaman 1-9 tahun 2019. Penulisnya yaitu Dwi Utami Putri alias dan Nurjaya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dosis pakan yang baik untuk pertumbuhan benih ikan lele atau Clarias sp dalam media bioflok. Sedangkan metode penelitiannya yaitu menggunakan dosis rancangan acak lengkap atau RAL 4 perlakuan 3 kali ulangan. Hasil penelitian ini yaitu perlakuan yang dicobakan dalam penelitian P1 yaitu kontrol tanpa bioflok dosis pakan yang diberikan sebanyak 5%. P2 dosis pakan yang diberikan sebanyak 3% dari biomasa ikan. P3 dosis pakan yang diberikan sebanyak 5% dari biomasa ikan. P4 yaitu dosis pakan yang diberikan sebanyak 7% dari biomasa ikan. Perlakuan dengan dosis sebanyak 5% merupakan dosis terbaik untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele atau Clarias sp. Dengan menggunakan media bioflok dapat menghasilkan pertumbuhan berat mutlak sebesar 9,80 gram, panjang mutlak sekitar 7,5 cm, kelangsungan hidupnya 100%. Nah, hasil terendah pada perlakuan 7% menghasilkan berat mutlak dengan hasil sebesar 3,72 gram, panjang 3,40 cm, dan kelangsungan hidup 68%. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan perlakuan dengan dosis sebanyak 5% merupakan dosis terbaik untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele atau Clarias sp dengan menggunakan media bioflok dapat menghasilkan pertumbuhan berat mutlak sebesar 9,80 gram, panjang mutlak 7,5 cm, kelangsungan hidup 100%. Hasil terendah pada perlakuan 7% menghasilkan berat mutlak dengan hasil sebesar 3,22 gram, panjang 3,40 cm, kelangsungan hidup 68%. Budidaya ikan lele Masamo atau Clarias sp di media bioflok dengan menggunakan dosis pakan 5% dapat diterapkan untuk dijadikan acuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ikan yang dibudidayakan dalam media bioflok.